Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pembacaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan firman Tuhan yang saya akan baca di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kisah ini diceritakan bahwa ketika murid-murid Tuhan hendak bertolak ke seberang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus telah duduk dalam perahu dan perahu-perahu lain juga menyertai mereka. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu mereka mulai penuh dengan air. Sedangkan Tuhan Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Saudara, menghadapi kenyataan yang seperti itu, murid-murid Tuhan menjadi ketakutan. Terlebih ketika Tuhan Yesus didapati sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Lalu apa yang diperbuat oleh murid-murid Tuhan? Mereka membangunkan Tuhan. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu Tuhan Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, apa yang Tuhan Yesus
ingatkan kepada murid-murid menghadapi situasi yang seperti itu. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu Saudaraku, ini juga yang Tuhan Yesus katakan kepada kita saat ini. Di dalam menghadapi situasi kondisi pandemi corona yang hingga saat ini belum berakhir, Tuhan Yesus katakan kepada kita, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketakutan yang kita alami itu adalah manusiawi, karena kita melihat apa yang tampak di depan mata kita. Kita melihat bahwa situasi kondisi yang kita alami itu sangat menakutkan, sama seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada saat mereka melihat perahu mereka hampir penuh dengan air. Mereka berpikir bahwa perahunya akan tenggelam dan mereka binasa. Tetapi Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-murid Tuhan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi di sini letak di mana kepercayaan kita kepada Allah. Apakah di dalam situasi kondisi kesulitan, sakit penyakit yang kita alami, kita masih percaya kepada Allah? Jadi yang Tuhan Yesus mau agar supaya kita percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Ketika kita mengalami masalah, pencobaan, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, firman Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami bebas dari masalah. Tidak. Firman Tuhan tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus berjanji ketika kita percaya kepada Dia, percaya kepada Tuhan Yesus, Dia berjanji untuk menyelamatkan kita. Jadi keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan bukan hanya nanti pada masa kekekalan, tetapi pada masa kita hidup di dunia ini, Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Yang artinya bukan berarti kita terlepas atau bebas dari masalah, tetapi Tuhan Yesus akan melepaskan kita dari bahaya, malapetaka, bencana, sakit penyakit yang harus kita alami di dalam dunia ini. Satu contoh saja, kita melihat teladan daripada Ayub. Saudara, kita melihat cerita di dalam firman Tuhan, kisah daripada Ayub. Ayub mengalami masalah angin ribut yang bertubi-tubi di dalam hidupnya, di mana harta kekayaannya habis, anak-anaknya laki-laki dan perempuan
mati semuanya. Ayub sendiri mengalami sakit penyakit yang begitu menjijikkan. Kulitnya penuh dengan borok, nanah, sehingga mungkin istrinya pun jijik melihat Ayub, sehingga berkata kepada Ayub supaya Ayub mengutuki Allahnya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Sahabat-sahabatnya pun yang datang hendak berbela sungkawa dan menghibur Ayub pada masa kesusahannya. Mereka yang seharusnya menghibur Ayub, tetapi apa yang diperkatakan oleh sahabat-sahabat Ayub? Mereka menghakimi Ayub, sehingga hal ini membuat Ayub sangat putus asa di dalam kehidupannya akan penderitaan yang harus dialaminya. Di dalam Ayub 23 ayat 16, Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Itu yang dikatakan Ayub. Karena sahabat-sahabatnya tidak henti-hentinya menghakimi Ayub. Tapi Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak bersalah dalam perkataannya tentang Allah. Sehingga Tuhan sendiri yang membela Ayub dalam perkaranya dan mengembalikan harta kekayaan Ayub yang sudah dicuri oleh iblis dengan mengembalikan 2 kali lipat dari yang semula. Juga diceritakan di dalam Alkitab bahwa Ayub dikaruniai anak-anak yang cantik. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami pencobaan, sakit penyakit, atau apapun yang boleh menimpa kita, jangan pernah kita berkata salah tentang Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah tidak pernah mencobai kita. Allah mengizinkan pencobaan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah tahu kemampuan kita. Allah tahu ukuran iman kita. Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, ini adalah penghiburan kita bahwa Allah tahu kekuatan kita sampai di mana. Itu sebabnya Allah tidak mengizinkan iblis mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Karena Allah setia. Dan pada saat kita dicobai, Allah memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Ini harus kita amini di dalam kehidupan kita. Kita harus mempunyai kekuatan yang lebih untuk kita percaya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan yang memberikan kepada kita jalan keluar. Sehingga kita cakap untuk menanggung masalah kita.
menanggung persoalan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya, kita harus yakin kepada Allah, dan kita harus berseru, berharap. Tidak henti-hentinya kita berharap kepada Allah, karena Allah tidak akan membiarkan kita tergeletak. Saudara, Tuhan punya cara dan waktunya. Jadi waktunya Allah sendiri, caranya Allah sendiri untuk menolong dan melepaskan kita dari apa yang harus kita alami. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah kita akan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan berkemenangan hari demi hari kalau kita percaya kepada Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Kita harus percaya kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong dan melepaskan kita sesuai dengan waktunya Allah sendiri, sesuai dengan caranya Allah sendiri. Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang senantiasa percaya dan berharap kepada Dia, sehingga kita berkemenangan. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan baca di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah ketentuan Allah sendiri, syarat Allah sendiri, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari untuk menutup firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, yang menolong dan menyertai kami, yang memberkati kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami, kesulitan kami, masalah yang boleh kami hadapi. Tuhan, kami percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kami. Tuhan, kuatkan kami. Oh, tambahkan iman percaya kami kepadamu. Oh Tuhan, supaya Tuhan kami boleh berkemenangan, kami boleh kuat di dalam kami. Oh Tuhan, menanggung setiap apapun yang boleh kami hadapi, kesulitan kami, sakit penyakit kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau menyembuhkan kami, menolong, menyelamatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat iman percaya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya kasih karunia-Mu memampukan kami untuk kami senantiasa ingat dan berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.